Bab 871. Aku tahu kamu punya banyak orang, tapi pengawal di kedua sisi kami jika digabungkan, masih dapat menanganimu sementara waktu. Aku tidak tahu bagaimana di sisi Daniel, tapi orang-orangku sedang dalam perjalanan kemari. Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan lambaian tangan Tracy, Naomi segera memimpin orang-orang dan berdiri tegap di belakangnya. Semuanya mengarahkan senjata ke arah Devina. Di sisi yang lainnya, seluruh pengawal keluarga Wollens juga berdiri di belakang Tracy untuk bersatu dengannya. Semuanya adalah pengawal unggul Daniel. 2 tahun lalu mereka telah menyaksikan perjalanan Tracy dengan Daniel, dan tahu bahwa merekalah yang merupakan satu keluarga. Terlebih lagi, Devina bahkan tega membunuh bawahannya sendiri, sedangkan Tracy yang merupakan orang luar, malah melindungi mereka. Tidak perlu ada orang yang memberi perintah. Mereka secara alami akan berdiri di belakang Tracy. Bagus sekali. Devina menganggukkan kepala sambil mencibir. Kalian semua yang tidak tahu diri ini, sepertinya aku sudah terlalu lembut pada kalian. Sebenarnya siapa yang tidak tahu diri? Hartono berteriak dengan marah. Untuk memenuhi keinginanmu sendiri, kamu tidak hanya menculik kerabatmu sendiri, bahkan sekarang membunuh orangmu sendiri. Kamu sangat kejam. Cepat atau lambat pasti akan ada balasannya. Lancang. Devina mengangkat alisnya, mengangkat senjatanya dan hendak membunuh Hartono. Tracy segera melayangkan tendangan dan menjatuhkan senjatanya. Devina terkena sasaran, tetapi reaksinya sangat cepat. Dengan sebuah gerakan membalik tubuh yang indah, dia segera menangkap kembali senjatanya yang terbang dan kemudian mengarahkannya kepada Tracy. Pada saat yang sama, Tracy juga mengarahkan senjata ke arahnya. Keduanya saling berhadapan dengan aura yang kuat. Serangkaian tindakan ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Sangat cepat dan tidak ada orang sekitar yang bisa melihat dengan jelas. Kemampuanmu boleh juga, Devina mencibir. Ajaran Tuan El berguna juga. Omong kosong. Tracy mengangkat alisnya. Dulu ketika kamu meracuniku, memanfaatkan Linda untuk membunuhku di Thailand, menyiksaku dengan racun, dan membunuh Bibi Juni. Bahkan hari ini ingin menculik putraku. Utang lama dan utang baru sudah seharusnya diselesaikan semua. Setelah berbicara, Tracy langsung menarik pelatuknya. Kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Devina melambaikan tangannya, dan ratusan orang di belakangnya menodongkan senjata ke arah Tracy. Sebelum kamu menembak, kamu dan bawahanmu akan menjadi sasaran empuk. Kalau begitu, aku akan membawamu mati bersama. Tracy tidak menunjukkan kelemahannya. Jangan takut. Kami semua akan menjadi perisai untuk Nona Tracy. Hartono memegang senjata berdiri di depan Tracy untuk melindunginya. Pengawal keluarga Wollens lainnya pun ikut berdiri di depan, dengan sikap melawan terhadap Devina. Bagus sekali. Devina marah hingga menggertakkan gigi. Ingin mati ya? Akan kukabulkan keinginan kalian. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Para pengikut di belakangnya bersiap untuk menembak. Pada saat inilah, ada suara gemuruh mobil yang datang dan seseorang berteriak, "Tuan Daniel datang." Devina sedikit terkejut dan mendongak. Benar saja, beberapa mobil mewah datang. Rolls-Royce Phantom hitam adalah mobil Daniel Wollens. Di belakangnya, puluhan mobil polisi mengikuti. Perkasa, bagai pertempuran akhir dunia. Daniel sekarang adalah pengusaha yang legal. Semua yang dia lakukan harus sesuai peraturan. Dia tidak turun tangan sendiri. Jika ada orang yang mengganggunya, dia akan mencari bantuan polisi. Karena itulah, Devina tidak berani bertindak gegabah. Sekarang, bukan kamu lagi yang punya banyak orang. Tracy mengejek Devina. Jika sudah sadar, segeralah pergi. Jangan sampai menjadi tahanan. Kalian baik sekali. Devina marah hingga menggertakkan gigi, melambaikan tangannya dan melarikan diri bersama bawahannya dengan panik. Polisi segera melakukan pengejaran besar-besaran. Daniel membawa orang-orang dengan tergesa-gesa, melihat pemandangan di hadapannya. Alisnya berkerut. Dia pertama-tama memerintahkan orang untuk membereskan lokasi, kemudian berjalan perlahan ke arah Tracy. Banyak yang ingin ia ucapkan, tetapi setelah membuka mulut, kata-kata yang keluar adalah, "Terima kasih." Bab 872. Tracy menatapnya dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian berbalik,
dan masuk ke mobil. Ketika pintu mobil terbuka, Daniel melihat dengan jelas ketiga anak yang ada di dalam mobil. Anak-anak pun melihatnya. Dengan tergesa-gesa berteriak, "Papi, pergi dan tinggallah di tempat Mami dulu selama beberapa hari. Papi akan menjemput kalian nanti." Daniel sangat tenang dan rasional. Dia tidak akan merebut anak itu dari Tracy di situasi seperti ini. Dia tahu jelas bahwa Tracy sangat menyayangi anak-anak sama seperti dirinya. Tidak peduli dendam apa yang ada di antara mereka, dia tidak akan menyakiti anak-anak. Terlebih lagi, ribut di hadapan anak-anak bukanlah hal yang bijaksana. Hal itu bisa meninggalkan luka dan berdampak buruk bagi anak-anak. "Papi harus hati-hati," ujar Carlos. "Benar, hati-hati." Charles juga ikut mengingatkan. "Papi, aku takut." Carla memandangnya dengan tatapan penuh air mata. "Jangan takut, ada Mami." Daniel memberikan senyuman lembut kepadanya. Pintu mobil tertutup. Tracy tidak memberikannya kesempatan untuk menjadi semakin emosional dan langsung memberi perintah, "Jalan." "Baik." Paula menyalakan mobil dan pergi. Di dalam mobil, Carla baru memiliki kesempatan untuk menatap Tracy dengan detail. Menatap Mami yang selalu ia rindukan siang dan malam. Air matanya terjatuh dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Mami, apa kamu benar-benar mamiku?" Carla selalu lebih penakut dari kedua kakaknya. Dia tidak memiliki IQ dan EQ yang tinggi seperti Carlos, dan tidak memiliki jiwa kesatria seperti Charles. Dia lebih seperti anak kecil yang sederhana dan polos. Tracy tidak berbicara sama sekali, hanya memeluk Carla dengan lembut. "Mami." Mulut kecil Carla mengempis. Dia menangis terisak-isak dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Mami, Mami." Rosie yang berada di sebelah juga memanggil 2 kali, lalu menutupi kepala kecilnya dengan sayapnya, seperti sedang menangis sedih. "Carla, jangan menangis lagi. Mami sudah kembali. Kita sekeluarga akan segera berkumpul kembali." Charles membujuk Carla. Carlos malah tidak berbicara sama sekali. Dia tahu, maminya memang telah kembali. Tapi sekeluarga berkumpul kembali. Bukankah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Barusan Mami dan Papi berpandangan. Pandangan mereka tampak tidak bersahabat. Dan juga, ketika mendengar percakapan antara wanita jahat itu dan maminya tadi, dia samar-samar mengerti bahwa keluarga Moore dan keluarga Wallens tampaknya memiliki dendam. Sepertinya akan sulit untuk memperbaikinya dan menyatukan keluarganya kembali. "Anak baik, jangan menangis lagi." Tracy menepuk punggung Carla dengan lembut dan menghiburnya. "Mami sudah kembali. Mami tidak akan membiarkan kalian diganggu lagi." Ada cahaya yang kuat di matanya. Dulu, dia begitu lemah dan tidak kompeten, sehingga dia mudah ditindas oleh orang lain. Namun sekarang, di masa depan dan seterusnya tidak akan lagi. Dia, Tracy Moore, tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi. Semua orang yang berusaha mencelakai keluarganya akan membayarnya dengan darah. Di bagian ruang kemudi depan, Naomi dan Paula saling memandang dengan tatapan mata yang rumit. "Tuan Daniel, semuanya sudah beres." Thomas datang melapor dengan tergesa-gesa. "Polisi masih mengejar Presdir Devina. Kita pergi saja dulu. Biar mereka yang mengurus sisanya. Urus Vian dengan baik, biar dia bisa tenang di sana." Daniel tampak serius. "Mengerti. Saya akan mengurusnya." Rian sangat sedih. Vian adalah pengawal yang dibunuh oleh Devina. Dia tahun ini baru berusia 19 tahun. Seorang yatim piatu. Sudah ikut dengan mereka selama 6 tahun dan selalu dalam kondisi aman. Tidak disangka kali ini. "Semua ini salahku. Aku yang membuatnya menjadi seperti ini." Hartono menyalahkan diri sendiri. "Ini bukan salahmu." Rian menepuk-nepuk bahunya. "Kamu masih muda. Bisa berbuat sampai tahap ini sudah sangat baik." Kiki juga terluka. "Bagaimana kondisinya sekarang?" Hartono bertanya dengan mata merah. "Dia sudah langsung dibawa ke rumah sakit," kata Rian. "Tuan Daniel, kita pergi saja dulu," desak Thomas. "Tidak baik berada di sini terlalu lama." "Yah." Daniel berbalik dan masuk ke mobil. Menengok ke belakang dan melihat arah jalan naik ke bukit. Ketiga mobil G. Paton itu sudah menghilang. Sekarang, mereka seharusnya sudah sampai di villa. Bab 873. Ini adalah perekam yang ada di mobil Hartono.
yang merekam seluruh kejadian. Rian telah mengirimkan video ke tablet. Daniel mengambil tablet, masuk ke dalam mobil, sembari mendengar Hartono menceritakan keseluruhan kejadian sambil melihat video. Setelah melihatnya, Daniel beserta Rian dan Thomas yang ada di sampingnya sangat terkejut. Benar-benar tidak disangka, Nona Tracy sekarang menjadi sangat kuat. Rian menghela napas dengan sepenuh hati. Jika dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Benar, Thomas sedikit bersemangat. Video ini membuatku merasa sangat bersemangat. Sangat disayangkan ketika itu aku tidak berada di lokasi. Jika tidak, aku juga akan bersatu dengan Nona Tracy dan bertarung dengan sekuat tenaga melawan Devina. Alasan mengapa dia tidak lagi menghormati Devina adalah karena dia merasa Devina tidak layak untuk dihormati. Menculik anak keponakan sendiri, membunuh bawahannya sendiri. Perbuatan kejam seperti itu. Ia sama sekali tidak layak disebut sebagai manusia. Nona Tracy jelas-jelas bisa pergi, tapi dia memilih mengambil resiko untuk menyelamatkan kita, kata Hartono dengan penuh semangat. Aku benar-benar merasa malu. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalasnya. Sudah kubilang dari dulu, walaupun Nona Tracy berganti identitas, tapi dia masih baik hati dan jujur sama seperti dulu, kata Thomas dengan yakin. Hanya saja, kali ini dia membantu kita. Takutnya malah akan menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Iya, jika sampai Lorenzo Moore tahu soal ini, tidak bisa dibayangkan akibatnya. Rian menatap Daniel dengan cemas. Daniel hanya terdiam. Ada banyak hal yang muncul dalam pikirannya. Ketiga orang itu tidak berani berbicara lagi, takut mengganggunya. Pada saat ini, tiba-tiba hujan turun. Tetesan hujan seukuran kacang jatuh ke bawah, membasahi hamparan tanah. Pohon di sekitarnya bergoyang. Hujan mulai turun dengan lebat, menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Daniel menatap keluar jendela dan tidak berbicara sepatah kata pun. Dret, tiba-tiba telepon Thomas berdering. Dia mengangkat telepon. Ekspresinya menjadi serius dan segera melapor pada Daniel. Devina telah melarikan diri. Polisi berkata bahwa mereka harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu, mengklarifikasi petunjuk, melapor pada atasan dan kemudian mengajukan surat perintah penangkapan. Menunggu mereka turun tangan, semuanya sudah terlambat. Rian mengerutkan kening dan menghela napas. Jika dalam waktu dekat ini Devina mendapatkan warisan dari keluarga Wallens dan menghancurkan semua bukti, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena inilah, Devina berani bertindak seperti itu. Daniel akhirnya membuka mulut. Suaranya sangat tenang. Tapi, kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun juga, ini merupakan hal yang besar. Wajar jika mereka waspada. Lalu, bagaimana? Thomas bertanya dengan hati-hati. Masalah internal dan eksternal datang bertubi-tubi. Daniel menghela napas. Kita selesaikan satu persatu. Media sudah diurus. Sekarang berita tentang Anda dan Nona Victoria sudah dihapus dari internet. Tapi sekarang di internet ada spekulasi lain bahwa Anda memiliki kekasih baru, sehingga meninggalkan Nona Victoria. Intinya kali ini membawa dampak terhadap reputasi Anda dan grup Skywell, kata Thomas. 1 jam yang lalu, Johnson menelepon lagi, bilang ingin bertemu Anda. Rian mengerutkan kening. Menurutku keluarga Hilton bergantung pada Anda kali ini. Sekarang, tidak baik jika Anda turun tangan. Tapi jika tidak turun tangan juga tidak bisa. Thomas menghela napas. Saya selalu berpikir bahwa Johnson adalah orang yang bijaksana. Sekarang dilihat ternyata pemikirannya juga kurang baik. Minta orang untuk pergi lihat kondisi Linda. Daniel mendadak memberi perintah. Thomas tertegun sejenak, lalu menganggukkan kepala. Baik, beritahu orang perusahaan. Pertama-tama kumpulkan dana untuk membantu keluarga Hilton. Daniel memberi perintah kepada Rian. Rian pikir dia salah dengar. Ini, kamu mau membantah? Perintah Daniel. Baik, Rian segera menginformasikannya. Dewan direksi terkejut setelah menerima kabar itu. Dengan segera, Direktur Tony menelepon Daniel untuk mengkonfirmasi secara langsung. Daniel hanya menjawab sederhana. Tidak salah, itu memang ideku. Bab 874. Kenapa? Tanya Direktur Tony dengan menggebu-gebu.
Apa karena keluarga Hilton memegang kelemahanmu? Aku adalah pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Turuti saja perkataanku. Daniel menjawab dengan acuh tak acuh, lalu menutup telepon itu. Ia dapat membayangkan, Direktur Tony yang berada di seberang telepon pasti sedang marah besar. Sudah ada kabar dari rumah sakit. Thomas melapor dengan suara kecil. Satu tulang rusuk Linda patah. Kaki sebelah kanan patah dan luka-luka kecil. Tidak ada masalah serius. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Cari orang dan minta orang itu bocorkan kejadian hari ini padanya. Perintah Daniel. Baik, Thomas dan Ryan baru paham maksud Daniel. Sekarang ke rumah keluarga Hilton. Perintah Daniel. Baik, Ryan menganggukkan kepala. Apa perlu beri kabar pada mereka dulu? Tidak perlu. Langsung ke sana. Baik, villa keluarga Hilton sangat dekat dengan villa gaya Tiongkok milik Tuan Besar Wollens. Dulu, demi mendekati Tuan Besar, Johnson sengaja membeli rumah dalam satu area. Udara di sini bersih dan lingkungannya tenang. Bagaikan sebuah surga. Sangat cocok untuk hidup tua. Setelah terjadi masalah dengan grup Hilton, banyak aset di luar negeri yang dijual untuk menutupi kekurangan perusahaan. Hanya villa ini saja yang tidak disentuh. Bagaimanapun rumah ini adalah yang terdekat dengan keluarga Wollens. Daniel masuk ke dalam rumah keluarga Hilton. Semua orang di rumah itu terkejut melihat kedatangannya. Johnson buru-buru berlari ke bawah menyambutnya. Daniel, selamat datang. Kenapa tidak bilang-bilang padaku mau datang? Aku bisa pergi menjemputmu. Kita bukan orang luar. Tidak perlu terlalu sungkan. Daniel menyunggingkan senyuman. Semoga tidak mengganggu kalian. Tentu saja tidak. Cepat masuk. Johnson menyambut Daniel dan Ryan dengan akrab. Lalu memerintah pelayan. Cepat siapkan teh. Pelayan segera menyiapkan teh terbaik. Lihat ingatanku ini. Aku lupa. Kamu tidak minum teh. Johnson bereaksi kembali dan lekas memberi perintah baru. Pergi. Bawakan anggur merahku yang berharga itu, cepat. Aku dengar dari Victoria, Paman Johnson mengoleksi banyak alkohol berkualitas baik. Nada bicara Daniel hari ini sangat terdengar akrab. Sebenarnya aku tidak sering minum. Alkohol itu hanya digunakan untuk melayani tamu terhormat. Johnson tersenyum. Victoria sedang pergi ke taman belakang memetik bunga. Aku sudah meminta orang memberitahunya. Ia akan segera kembali. Hari ini aku kemari untuk bertemu denganmu. Daniel tidak ingin bertele-tele. Bukankah Paman ingin bertemu denganku? Sekarang aku datang. Katakan saja apa yang ingin Paman katakan. Ini, Johnson tak menduga Daniel langsung berterus terang. Wajahnya tampak canggung. Kemudian ia berkata, kita mengobrol di ruang kerja saja. Baik, dua orang berdiri dan berjalan menuju ruang kerja. Pelayan sudah menyiapkan alkohol terbaik dan menuangkannya untuk Daniel. Lalu ia mundur. Daniel menggoyang-goyangkan gelas alkoholnya sambil melihat jam tangan. Aku masih punya waktu 20 menit. Oh, benar. Daniel, kamu banyak kerjaan. Dapat meluangkan waktu kemari saja sudah sangat cukup. Johnson langsung panik dalam seketika. Kita persingkat pembicaraan saja. Iya, Daniel menyesap alkoholnya. Menunggunya berbicara. Sebenarnya aku tidak ada hal lain. Hanya ingin bertanya, apa rencanamu? Johnson berbicara dengan penuh arti. Dengan Victoria. Rencana, Daniel bingung. Victoria tidak bilang padamu. Aku dan dia hanya teman baik. Hal yang diberitakan itu tidak benar. Ia bilang padaku, malam itu kalian minum terlalu banyak. Johnson berbicara dengan serius. Meskipun tidak terjadi apa-apa, tapi berita itu sudah tersebar. Ini akan sangat mempengaruhi reputasinya. Selain itu perasaannya tulus padamu. Aku berharap, sekarang ini, zaman apa? Daniel menyela ucapannya. Walaupun kami sungguh tidur bersama, itu pun atas keinginan kami berdua. Tapi ini, kita tidak melakukan apa-apa. Sudah memintaku bertanggung jawab. Bab 875. Ketika mendengar ucapannya, ekspresi Johnson berubah. Aku mengira kamu kemari untuk menyelesaikan masalah ini. Aku perlu menyelesaikan masalah apa? Daniel bertanya sambil menaikkan alis. Aku tidak berhutang apapun pada keluarga Hilton kan? Daniel, sedikit keterlaluan jika kamu mengatakan seperti itu. Johnson mengamuk dan menuduh dengan menggebu-gebu. Awalnya, itu adalah niat keluarga Wollens agar kamu bertunangan dengan Linda.
Tapi demi wanita lain, kamu langsung mengabaikannya dan membuat keluarga Hilton kehilangan harga diri. Linda pun mengalami trauma psikologis. Kemudian, demi menutupi kebohongan kalian, kalian lagi-lagi meminta Victoria menyamar sebagai Tracy dan menjadi istrimu. 2 tahun ini, ia seperti pelayan yang melayani tuan besar dan menjaga anakmu. Meskipun tidak membantu apa-apa, tapi tetap ada kerja keras kan. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tinggal bilang padanya kenapa bersikap ambigu padanya. Dan memintanya di hadapan tuan besar. Bukankah itu agar tuan besar tidak cemas? Lalu kamu bisa dengan mudah mengejar Tracy. 2 putriku dimainkan seperti bidak catur olehmu, merugikan reputasi dan kebahagiaan hidup mereka. Dan juga, kenapa keluarga Moore menargeti keluarga kami? Bukankah karena Tracy cemburu dan bersaing dengan Linda? Ujung-ujungnya semua ini terjadi karena kamu. Sekarang kamu malah bilang, kamu tidak berhutang apapun kepada keluarga Hilton. Iya, dilihat dari sudut pandangmu, tampaknya aku sungguh banyak berhutang pada keluarga Hilton. Daniel menganggukkan kepala sambil tersenyum dingin. Tapi aku ingin bertanya, dulu pernikahan dengan Linda, apa keinginanku? Dari awal sampai akhir, bukankah diatur olehmu dan kakek? Aku tidak pernah setuju. Jelas-jelas kamu tahu aku tidak bersedia. Tapi kamu malah meminta putrimu mendekatiku. Bukankah agar dapat menempel pada keluarga Wollens? Kamu, dengarkan aku selesai bicara. Daniel mengangkat tangan dan lanjut berbicara. Aku akui, aku juga salah. Entah itu kesukarelaan atau keterpaksaan. Aku selalu setuju saja. Tapi, ketika aku membatalkan pertunangan, aku juga memberi kompensasi kepada kalian 60 triliun. Ini bukan nominal yang sedikit. Mengenai Victoria, aku memang berhutang padanya. Aku juga pernah bilang padanya, kedepannya jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas kebaikannya. Jadi aku sudah meminta grup untuk mengalokasikan dana membantu grup Hilton melewati krisis. Benarkah? Johnson langsung berantusias dalam seketika. Kapan? Ucapannya belum selesai. Namun ponselnya tiba-tiba berdering. Ia lekas menjawab dan mengetahui bahwa saham grup Hilton kembali naik. Ia sangat bersemangat. Lalu lekas menutup telepon dan berterima kasih kepada Daniel. Daniel, terima kasih. Ini untuk yang terakhirnya. Anggap saja aku membalas hutang budi kepada Victoria. Daniel berdiri dan pergi. Daniel, tunggu sebentar. Johnson lekas menghalanginya. Aku tahu. Sekarang kamu punya banyak kesalahpahaman kepadaku. Aku hanya ingin bilang, Victoria sungguh tulus padamu. Ia adalah pilihan terbaik untukmu. Semoga kamu dapat mempertimbangkannya. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Daniel berkata dengan datar. Victoria orang yang baik. Ia akan menemukan pria yang cocok dengannya. Setelah berbicara, Daniel melangkahkan kaki berjalan keluar. Pintu ruangan dibuka. Daniel tercengang. Victoria berdiri di depan pintu, memandang Daniel dengan mata berair. Sangat jelas sekali. Ia mendengar seluruh percakapan tadi. Maaf, Daniel berbicara dengan suara rendah, melewatinya dan berjalan keluar. Pelan sedikit. Kamu menyakitiku. Dari luar, terdengar suara makian seorang wanita. Sialan, kamu ingin mati. Ketika Johnson mendengarnya, ia lekas berlari keluar. Kenapa kamu pulang? Ada orang yang ingin membunuhku. Sekarang sangat berbahaya tinggal di rumah sakit. Linda berbicara setengah, lalu tiba-tiba tercengang. Ia baru melihat Daniel di sana. Daniel, kenapa kamu kemari? Daniel menatapnya dengan dingin. Tidak bicara apa-apa. Langsung berjalan keluar. Ayah, kenapa Daniel kemari? Linda bertanya dengan antusias. Jangan-jangan dia sudah menyerah dan ingin menikahi si bisu ini.チャンネル